Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Farhan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mas Farhan sudah meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan kami. Dan saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Perkenalkan, nama saya Astrid Tayuning Palupi, bisa dipanggil Astrid. Saya dari TF20 dan malam ini sebagai moderator dalam interaksi ini. Untuk selanjutnya, apakah Mas Farhan berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, namaku Farhan Dubermansyah dari TF18. Aku asalnya dari Lumajang. Terus apa lagi yang perlu diperkenalkan? Mungkin untuk kesibukan saat ini boleh, Mas. Oke, untuk kesibukan kali ini, aku diamanahi oleh Mas Salman menjadi Ketua BEM, jadi Kepala Departemen Dalam Negeri BMTRS ITS untuk tahun kepengurusan 2020-2021. Dan di TF, aku diamani juga oleh teman-teman jadi Koordinator Laboratorium Energi dan Pengkondisian Lingkungan. Dua itu sih sibukannya. Baik, Mas. Mungkin dari teman-teman boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Mas, perkenalkan sebelumnya Mas, saya Abdul Hakim Alamin, biasa dipanggil Hakim, asal dari Kepulauan Riau Mas. Terima kasih Mas. Monggo dilanjut yang lain. Selanjutnya saya Mas, permisi sebelumnya izin off cam karena jaringannya kurang mendukung. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mirzak Nizar, biasa dipanggil Mirzak dari Jombang. Terima kasih Mas. Permisi Mas, izin masuk. Selanjutnya saya kenalkan, nama saya Ahmad Zorif Ramadan. Asalnya di bisa dilanjut teman-teman selanjutnya. Izin masuk Mas. Perkenalkan, nama saya Ahnafal Muzaki, biasa dipanggil Farel, asal dari Pamekasan, Madura. Terima kasih Mas. Langsung aja, Rek. Gak apa-apa, santai aja. Iya Mas, mohon izin masuk. Selanjutnya saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Fani Matupansa, biasa dipanggil Fani, asalnya dari Mojokerto. Perkenalkan Mas, saya Firly Syahaya, saya dari Surabaya. Perkenalkan Mas, nama saya Maritza Ratunisa. Sebelumnya saya mohon maaf bila saya terlihat kurang kondisional karena sedang dalam perjalanan Mas. Mohon maaf, saya dari Probolinggo. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, selanjutnya saya Mas. Perkenalkan, nama saya M. Sakuel Ribowo, bisa dipanggil Sakuel, asal saya dari Bengkulu Mas. Mungkin selanjutnya bisa dari saya, Mas. Perkenalkan, nama saya Tabita Hasrian, asal saya dari Medan. Salam kenal, Mas. Salam kenal semua. Ya, salam kenal, Udah Mas. semua kan ya? Sudah. Mungkin karena dari teman-teman sudah perkenalan semua, untuk mempersingkat waktu boleh dilanjut dengan sesi tanya jawab ya, Mas. Boleh. Mungkin pertanyaan pertama dari saya. Masnya kan ASLab KSE ya, Mas? Nah, di teknik fisika sendiri kan ada beberapa lab nih, Mas, seperti vibrastik, instrumentasi, dan lain-lain. Nah, kalau boleh tahu, gimana sih ceritanya Mas dulu pas mau masuk lab energi itu gimana? Boleh diceritain, Mas? Cerita ketika aku mau masuk lab. Oke. Jadi mungkin ini kalau berhubungan dengan motivasi aku daftar di lab ini. Di teknik fisika itu ada banyak lab. Sekarang kalau nggak salah ada 7 lab.
Kalau dulu itu ada 9 lab. Nah, pilihanku jatuh ke lab ini karena ini merupakan salah satu jalanku menuju cita-citaku, karena aku ingin di masa depan bisa mengembangkan bidang energi terbarukan. Karena memang aku melihat bahwasannya energi terbarukan ini merupakan solusi yang paling tepat ketika bumi ini sedang kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalian kan bisa lihat sendiri bahwa sekarang mayoritas penggunaan energi itu ada pada energi konvensional, yang mana itu sangat-sangat memperburuk lingkungan di bumi. Nah, aku pengennya bisa mengembangkan energi alternatif yang mana kita bisa memberikan pasokan energi, tapi kita juga masih bisa menjaga lingkungan, menjaga kesehatan lingkungan dengan cara belajar terkait energi terbarukan. Nah, oleh karena itu aku memilih lab energi sebagai jalanku, di mana aku bisa belajar lebih lanjut terkait bidang ini. Terus mungkin seperti itu aja. Baik, Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Farhan? Saya izin bertanya, Mas. Silakan. Ya, Mas, baik. Untuk seleksi masuk ke Ini Zori putus-putus ya? lab KS itu gimana seleksinya itu? Apakah? Oh iya, Mas. Apakah sudah jelas, Mas? Mas. Udah masuk kok, Jok. Oh. Udah masuk pertanyaannya. Siap-siap, Mas. Jadi kan bagaimana, Mas? Tadi pertanyaannya seleksinya kan? Iya, Mas, ya, benar sekali. Oke. Ini emang mau masuk energi semua? Masih cari-cari informasi dulu sih, Mas. Oke. Ya. Sebenarnya kalau alur masuknya itu hampir sama sih di keseluruhan lab, mulai dari tes tulis, terus ada tes presentasi, sama nanti di akhir ada FGD, Forum Group Discussion. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau tes tulis itu, kalau di energi ya, itu bakal dikasih beberapa soal, nanti kalian bakal diadu sama kontestan lainnya yang akan menjadi aslab. Nah, setelah itu bakal ada tes presentasi, di mana kalian akan membahas suatu topik tertentu di bidang energi ini. Nah, biasanya tuh kalian bakal mempresentasikan tentang jurnal. Jadi referensinya bakal mengacu pada jurnal, dan yang terakhir bakal ada FGD, Forum Group Discussion, yang mana kalian bakal saling diskusi tentang suatu hal dan nanti akan dinilai siapa aja sih yang layak lolos jadi aslab. Seperti itu. Baik, Mas, sangat menjawab. Terima kasih, Mas. Mungkin boleh selanjutnya dari saya, Mas, izin bertanya. Sebenarnya aslab energi itu di dalamnya ngapain aja sih? Gitu, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Makasih juga atas pertanyaannya. Di energi itu baik banget yang dilakuin. Untuk struktur organisasinya ada 4 divisi. Yang pertama ada divisi internal, yang kedua ada divisi project, yang ketiga ada divisi laboratori, sama divisi eksternal. Nah, di 4 divisi ini ada berbagai kegiatan. Mungkin aku sebutin contoh-contohnya aja ya. Untuk divisi internal ada upgrading besar. Di kegiatan ini kami seluruh aslab bakal belajar bareng tentang ranah-ranah yang ada di energi. Kalau di energi itu ada 3 ranah. Yang pertama ada Thermal and Fluid Engineering, yang kedua ada Energy Management and Green Building, dan yang ketiga ada Renewable Energy. Nanti untuk upgrading besar kita akan belajar tentang 3 hal itu. Terus ada juga Forum Group Discussion with dosen.
Di sini kita bahas suatu topik tertentu sama dosen atau alumni yang sekiranya capable untuk menyampaikan topik itu. Kalau yang kemarin itu, yang pertama kali itu ada forum group discussion tentang sejarah lab sama kepala laboratorium, Bapak Gunawan. Terus yang kedua kemarin bersama Bu Erna itu membahas tentang pemilihan S1, lulus S1 itu bakal lanjut S2 atau kerja. Itu untuk divisi internal. Kalau divisi project ini berkaitan dengan urusan proyek-proyek yang ada di energi, seperti pengabdian masyarakat. Sama nanti bakal ada kegiatan yang namanya Open Lab. Dan di sini kalian sebagai mahasiswa baru bisa gabung, bisa join sama acara kami dan bisa menerusi lebih lanjut. Ada apa aja sih yang ada di lab energi. Namun karena memang kondisinya sedang online, jadi nanti acaranya bakal berlangsung secara online. Terus yang ketiga ada divisi laboratori, divisi yang berkaitan dengan urusan inventaris alat-alat yang ada di energi. Terus ada divisi eksternal sebagai ujung tombak dalam hal urusan pencitraan dalam lab. Nah, selain ada 4 divisi ini, juga terdapat bagian lain yang dinamakan dengan bidang minat. Yang mana tadi kan udah aku jelasin ada 3 ranah yang ada di laboratorium energi. 3 ranah itu diurusin oleh masing-masing bidang minat. Bidang minat pertama ada thermal, bidang minat kedua ada MDB, Energy Management and Green Building, dan bidang minat ketiga ada Renewable Energy. Yang mana untuk bidang minat ini, 3 bidang minat ini diurusi oleh atau dikoordinatori oleh anak-anak tahun keempat. Sedangkan untuk divisi-divisi tadi dikoordinatori oleh tahun ketiga, angkatanku, sama tahun kedua sebagai staff. Apakah sudah cukup menjawab? Permisi Mas, izin bertanya lagi. Terus kan itu ada divisi project. Apakah untuk di dalam project-project itu apakah hanya divisi project saja yang mengerjakan atau seluruh elemen ASLab boleh mengikuti project, Mas? Oke. Fungsi dari divisi project di sini adalah untuk mengurus kayak mengkoordinatori. Nah, untuk urusan hal-hal teknis, hal-hal di lapangan, nanti keseluruhan teman-teman ASLab bisa join, bisa gabung. Oh, baik Mas. Berarti intinya sebenarnya semua divisi itu mengkoordinatori, namun untuk pelaksanaannya semua ASLab mengikuti. Tepat sekali. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Kalian kalau misalnya mau minum juga nggak apa-apa, makan juga nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau bertanya, silahkan. Sebelumnya aku tanya, ini kelompok berapa? Kelompok 14, Mas. Oke. Kalau misal mau tanya di luar lab juga nggak apa-apa. Monggo, monggo. Mohon maaf Mas, izin bertanya lagi. Oke, nggak usah minta maaf. Iya Mas. Tadi kalau tidak salah, Masnya menyebutkan kalau ketua lab ya Mas. Itu bisa diceritakan nggak Mas, bagaimana kok bisa jadi ketua labnya gitu Mas? Oke. Sebenarnya aku sendiri juga nggak tahu sih kenapa aku dipilih. Karena memang pada saat itu
setengah dari aslab di angkatanku emang disuruh maju untuk jadi core lab. Dan aku nggak tahu proses di dalamnya, karena memang calon-calon yang maju jadi core lab itu nggak boleh ikut dalam proses diskusinya. Jadi aku kurang bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Oh, baik-baik Mas, tidak apa-apa. Mungkin teman-teman lain mau bertanya. Izin bertanya, Mas. Tadi kalau nggak salah, dikoreksi kalau saya salah, di divisi project itu kayak ada pengabdian kepada masyarakat gitu ya, Mas? Bikin-bikin project gitu. Itu project yang udah ada atau yang udah jalan, yang pernah jalan itu apa ya, Mas? Apa kayak bikin bioetanol buat masyarakat atau memanfaatkan apa barang, produk-produk organik yang misalkan udah berbentuk sampah menjadi sebuah bahan energi gitu atau gimana, Mas? Oke. Kalau project yang udah aku ketahui yaitu baru 2 sih pada saat aku ada di lab ini. Yang pertama itu kita memasang PV di Banyuwangi. Namun pada saat itu aku masih belum jadi aslab. Tapi aku sedikit banyak tahu kegiatannya. Jadi itu kayak kegiatan di mana proyek suatu dosen. Dan di situ kami memasang PV yang mana untuk tempat penangkaran penyu ya, Mas? Kayaknya iya. Terus yang kedua ada biogas. Biogas di sini kami bekerja sama dengan Departemen Ristek BMFTI pada kepengurusan yang lalu untuk merancang suatu bangun alat biogas yang mana diterapkan di desa Sidotopo kalau nggak salah. Dan kemarin udah sampai tahap ini pemaparan ke warganya dan udah dapat saran-saran dan evaluasi dari warga. Dan masih belum bisa untuk diterapkan lagi karena masih belum ada perbaikan dari level-level warga. Sejauh ini itu sih. Baik, terima kasih Mas, sangat menjawab. Mas, saya izin bertanya. Apa sih Mas benefit yang didapatkan menjadi aslab energi, Mas? Benefit banyak banget sih. Di sini aku bisa lebih dekat sama teman-teman yang punya passion yang sama di bidang energi. Sehingga bisa memunculkan suatu lingkungan yang nyaman untuk kita belajar bareng. Terus juga, kan tadi aku juga udah ngomong kan kalau aku pengen belajar bidang energi ini karena di masa depan aku ingin mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia. Dan ini sejalan dengan cita-citaku. Terus benefit yang lainnya, selain aku punya teman belajar, di sini aku juga punya keluarga kecil. Yang mana kami itu dari tahun kedua sampai tahun keempat bersama-sama menjalani suka dan duka bareng. Dan insya Allah kami bisa saling membantu kalau misalnya ada masalah. Mungkin itu hanya sesuil benefit sih yang aku bisa ceritain ketika kalian jadi aslab. Sebenarnya masih banyak banget, tapi aku kurang bisa menjelaskan. Baik Mas, terima kasih. Ayo yang belum tanya. Permisi Mas, izin bertanya lagi. Monggo.
untuk seleksi masuk labnya itu kan ada seleksi soal-soalnya ya Mas. Nah itu berarti soal-soal termodinamika saja atau ada matkul lainnya Mas? Terima kasih. Ada. Nanti soalnya berkaitan dengan ranah-ranah yang ada di energi. 3 ranah itu. Itu matkul apa saja ya Mas? Boleh disebutkan Mas? Iya. Matkulnya ada perpindahan panas dan massa, terus mekanika fluida, termodinamika, terus EBT. Tapi untuk soalnya nggak terlalu advance sih. Mungkin cuma permukaannya aja. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Kalau nggak ada yang tanya, aku tanya. Iya, boleh Mas. Kalian udah ke siapa aja interaksinya? Izin menjawab Mas. Udah ke kakak tingkat angkatan 17 Mas Andi. Kemudian ada Mbak Intan dari staf KW UHMTF. Kemudian juga ada Mas Arifianto dari TDC, Mas Komara dari UKM Catur, kemudian juga ada Mas Farel dari UKM TDC, kemudian sekarang ini dengan Mas Farhan. Itu kalian disuruh dapat berapa orang? Kalau untuk warga dengan 4 bidang pengembangan, itu ada 12 kali interaksi, Mas. Kemudian ditambah ada kakak tingkat Mas Mbak warga dari masing-masing angkatan, itu 3, Mas. 15 berarti, total? Total 21, Mas. Soalnya 3 Mas Mbak warga per angkatan, ada angkatan 2019, 18, sama 17. Itu, Mas. Ini nggak ada yang kepo sama BMFTI? Oh ya, izin tanya Mas. Kalau nggak salah Mas Farhan juga itu ya, di BEM ya Mas, BEM FTIRS ya Mas? Iya. Dagri nggak sih Mas? Kalau apa ya Mas? Mohon maaf kalau saya salah. Iya, Dagri. Oh ya, Dagri. Kalian tahun kedua rencana mau ngapain aja? Apa udah ada yang punya bayangan? Mau ke HMTF atau mau ke BMFTI atau ke SPI, SRI? Kalau dari saya belum ada bayangan sih, Mas. Tapi pernah sempat mikir pengen ikut organisasi yang international office-nya ITS. Gitu sih, Mas. Oke. Sebutin kesibukan kalian dong. Mau kesibukan kalian ngapain aja sekarang? Mungkin dimulai dari saya, Mas. Kalau untuk saat ini masih kuliah saja sih, Mas. Kuliah, terus kerjakan laporan praktikum termodinamika.
ya itu sih Mas, kuliah sama banyak tugas, ya itu Mas. Terus ini Mas, saya juga gabung di UKM TDC, tapi AMDA-nya. Nah itu kan cuma webinar-webinar biasa doang, jadi nggak terlalu sibuk sama saya menjadi panitia ini apa football edict di bagian public relation. Itu Mas, sekian. Panitia apa? Ini football edict, eventnya UKM sepak bola ITS. Oh, Ya Mas. berarti jago futsal atau jago bola? Sebenarnya enggak sih Mas, cuma ngincer kepanitiaannya doang. Oke, mantap. Silakan yang lain. Mungkin dari saya, Mas. Kalau saya, kesibukan saya sama kuliah juga. Terus kalau UKM, saya ikut UKM panahan sama robotika, Mas. Kalau panahan sama robotika gimana kegiatannya? Kalau online? Kalau panahan mungkin yang kemarin itu cuma dikasih pelatihan dasar tentang materi-materi gitu, Mas. Namun sekarang disuruh latihan sendiri-sendiri di daerah masing-masing. Kalau robotika baru itu sih, Mas, baru ada pelatihan robotika. Baru itu aja sih dulu kali yang robotika. Oke, yang lain gimana? Mungkin dari saya, Mas. Saya sementara ini cuma kuliah gini-gini aja sih, Mas. Nggak ikut UKM, Mas. Awalnya tuh mau ikut musik, Mas. Cuma berhubung pas itu dimintain ngirim portofolio berupa rekaman bermain musik, dan saya nggak tahu lagunya gimana, jadinya saya nggak ikut seleksinya sih Mas. Gitu. Panitia enggak? Belum sih Mas, cuma ikut forum daerah di sini aja. Kemarin sempat pengabdian masyarakat gitu. Oke, terus yang lain? Izin masuk, Mas. Saya sama seperti teman-teman yang lain, ada kuliah, sama ada UKM penelaran sama UKM TDC, terus juga lagi nyoba-nyoba ikut PKM, Mas. Yang lain? Mungkin sama kayak yang lain, saya juga kuliah, sibuk kuliah dan ikut UKM penalaran. Mau nggak langsung dilanjut aja yang lain? Kalau saya ini Mas sibuk kuliah sama ikut UKM basket, tapi nggak pernah ikut latihannya. Berarti sering main basket kalau di rumah? Dulu SMA Mas, tapi setelah pandemi ini udah hampir nggak pernah, soalnya belum dibolehin. Next. Kalau saya mungkin sibuk kuliah sama UKM klik ITS Mas, perfilman. Itu aja sih. Keren. Ya, makasih Mas. Mas, boleh izin bertanya? Tadi Tabita ngomong apa enggak? Tapi nggak masuk suaranya. Di saya nggak masuk Mas.
Iya, di aku juga nggak masuk. Sepertinya ada kendala mic-nya di Mas. Oke. Oh iya Mas, mohon saya jawab kesibukan saya saat ini jadi start di UKM Mas. UKM apa? UKM astronomi Mas. Kegiatannya ngapain? Kegiatannya saat ini lagi ada proyek pelesiran kayak kunjungan ke klub astronomi yang di luar Surabaya, sama baru-baru ini ada kegiatan lomba Mas, lomba mengenai kayak gambar alam gitu, desain-desain gitu Mas. Oke. Mungkin tadi Mirza mau tanya ya apa? Iya Mas, mengenai SPE sama kegiatan di lab. Kan sebenarnya dua-duanya setahu saya sama-sama keilmiahan ya. Terus apa sih kegiatan bedakan antara dua itu gitu Mas? Begitu aja. Tadi pertanyaanmu bedanya SPI sama lab ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin abis ini ya, abis kelar semua, ngomongin kesibukannya apa. Tadi yang belum siapa aja? Siap, Mas. Ya Mas, izin masuk. Untuk saya sendiri belum ada kesibukan lainnya selain kuliah sama di UKM Bahasa, Mas. Mohon maaf. Bentar. Sorry. Gimana, Marisa? Ya, mohon maaf sebelumnya Mas, nggak bisa on cam. Untuk saya sendiri belum ada kesibukan selain kuliah dan di UKM Bahasa, Mas. Oke, lanjut yang lain. Oh, udah semua ya? Ini pas aku ngomong, kedengeran noise nggak? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Oke. Tadi bedanya SPI sama lab ya? Apa ya bedanya? Bedanya di kegiatan sih. Kalau lab kan emang kami di sini berurusan dengan kepala laboratorium yang mana itu dibawahi oleh departemen. Sedangkan kalau student chapter kayak SPI, SRI itu belum ada legitimasi yang jelas dalam hal hukum di KMITS. Dan juga di birokrasi juga masih belum ada ini sih, belum ada struktur yang jelas untuk student chapter yang ada di ITS. Untuk beda dari struktur organisasinya. Bagaimana hubungan organisasi itu dengan organisasi yang lain. Untuk kegiatannya jelas beda. Kalau lab itu cuma bisa diikuti oleh teman-teman yang sejurusan aja. Sedangkan kalau student chapter itu ada yang bisa diikuti keseluruhan jurusan yang ada di ITS, tapi juga ada yang diikuti oleh jurusan tertentu. Kayak di TKM itu ada namanya AICE. Kalau nggak salah AICE. Sorry. AISCHE. Ya gitu pokoknya. Gimana Zak? Oh ya, sangat menjawab. Saya kira hampir sama sih Mas. Sama-sama ngadain seminar dan itu-gitulah. Oh, kalau bentuk kegiatannya beda banget sih. Kalau student chapter kan ada yang namanya member. Di sana student chapter ini bakal
gimana caranya bisa memberikan pelayanan yang baik untuk membernya, seperti mengadakan kegiatan upgrading terkait materi tertentu, terus kunjungan ke suatu perusahaan atau mini project. Kalau yang aku tahu di SRI gitu. Sedangkan kalau lab kan tujuan utamanya itu menyelenggarakan praktikum dan beberapa kegiatan lainnya yang sifatnya itu opsional yang bisa dijalankan oleh tiap-tiap lab. Baik Mas, terima kasih atas jawabannya. Gimana? Sudah cukup menjawab Mas. Permisi Mas, saya izin bertanya lagi. Oke, boleh. Sekarang kan Masnya menjabat menjadi ketua lab sama tergabung dengan BEM FTSRI Mas. Nah itu gimana sih Mas cara bagi waktunya? Soalnya kan itu Masnya ketua terus juga gabung di BEM juga gitu Mas. Bisa dibagi tipsnya nggak Mas? Tipsnya, sebenarnya kalau dari aku untuk sampai sekarang aja masih kadang itu susah dalam hal manajemen waktu. Tapi aku punya cara yang bisa untuk mengurangi kita chaos ketika banyak banget kegiatan yang bertabrakan. Sorry. Untuk tipsnya itu apa ya? Aku juga bingung mau nyampein ke kalian. Tapi aku pernah baca di artikel gitu, ada 2 cara. Kalau mau manajemen suatu kegiatan yang banyak ketika kita sibuk. Yang pertama itu time based atau apa ya namanya satunya. Jadi project based. Untuk time based itu kita ngejain suatu hal, tapi kita terbatas waktu. Ini gunanya untuk efisiensi dalam hal waktu dan juga tenaga. Misalnya kita ngerjain laporan, kita udah mendefine sejak awal, kita mau ngerjain laporan itu dalam seminggu dengan waktu sejam tiap harinya. Nah, kita tujuannya itu dalam hal waktu, tapi kita nggak tujuannya kepada hasil, menyelesaikan seluruh laporan, enggak. Selanjutnya ada project base, di mana kita tujuannya itu mengerjakan suatu hal yang mana tujuannya untuk menyelesaikan keseluruhan atau menyelesaikan sub-sub bagian yang udah kita bagi sejak awal. Kalau kegunaan project base ini dalam hal segi keefektifan, ini biasanya ketika kita lagi butuh misal kita lagi menulis artikel dan di situ kita dikasih deadline besok, jadinya perlu cepat kelarnya. Untuk gimana caranya tugas itu biar kelar, itu kita harus pakai project base, karena kalau kita pakai time base itu nggak bakal kelar, karena bisa aja kita bakal kelar kalau time base itu melewati waktu. Terus untuk bisa mengatur waktu yang baik itu mungkin teman-teman udah tahu sendiri kalau di LKM TD udah dijelasin. Kalian udah TD kan? Pra TD kan?
Nah, di Pratidi kan dijelasin ada 4 skala prioritas. Yang pertama ada penting mendesak, yang kedua ada tidak penting mendesak, yang ketiga ada tidak penting, penting tidak mendesak, dan yang keempat tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kalian bisa membagi-bagi apa aja yang kalian mau kerjakan di keempat bagian itu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya kalau posisiku sebagai core lab dan kepala departemen itu nggak terlalu sibuk sih, karena sibuknya itu bukan di hal-hal teknis. Karena untuk urusan teknis itu dipegang staff. Untuk posisi yang kayak kepala departemen dan koordinator lab ini, fokusnya itu di hal-hal yang konseptual. Mulai dari mengkoordinir, mengatur, ataupun memikirkan gimana ke depannya. Jadi untuk kegiatan yang sedang berjalan itu masih bisa kita lepas ke orang-orang yang menjadi penanggung jawab. Seperti itu. Baik Mas, sangat menjawab sekali. Terima kasih Mas. Mungkin dari saya Mas ya. Untuk lab energi sendiri apakah juga mengadakan pelatihan Mas? Kayak dari lab PJS kan ada pelatihan Python tuh Mas. Gitu. Kalau lab energi apa ya Mas pelatihannya? Ada, namanya itu Apples. Kalian nanti bisa join dan belajar 3 ranah yang ada di energi. Tapi untuk pelaksanaannya masih nanti, setelah bulan September, atau pas bulan September. Ada lagi? Saya izin bertanya, Mas. Untuk prospek kerja kalau dari bidang energi itu apa ya, Mas ya? Kalau boleh tahu. Setahuku yang bidang energi ini di bidangku, EBT. Tentunya kita bakal bisa terjun ke dunia pembangkit listrik. Terus untuk 2 ranah lainnya aku masih belum terlalu paham sih prospek kerjanya gimana. Karena kalau energi manajemen, karena untuk MGB ini sangat-sangat berkaitan sama arsitektur, dan di situ kayak udah diambil semua oleh mereka. Jadi agak kesusahan dalam bidang ini. Untuk thermal and fluid engineering itu sebenarnya udah keambil semua sama anak-anak mesin. Karena memang itu bentuk irisan antara teknik mesin sama teknik fisika. Oh, baik, Setahu Mas. gitu sih. Oke, baik Mas. Terima kasih. Mas, saya izin bertanya, Mas. Kalau misalnya mau jadi atlet energi itu nilai termonya harus bagus nggak, atau kayak ada minimal gitu, Mas? Enggak. Kita nggak pakai syarat minimal nilai termo kok. Tenang. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau mau masuk lab ini tuh syaratnya tuh cuma 2. Apa tuh? Ada yang bisa nebak? Mungkin harus bisa mengerjakan soal-soal seleksinya, Mas.
Iya sih. Tapi syaratnya itu niat sama pengen belajar. Itu sih. Di sini juga itu kita nggak mencari yang paling pinter. Dan balik lagi yang aku omongin barusan, itu kita cari yang benar-benar niat dan pengen belajar di bidang ini. Gimana, Rek? Mas, saya satu lagi nanya boleh ya, Mas? Kan Mas ini lab energi, terus nanti rencananya Mas mau ngambil bidang minat di TF itu apa ya, Mas? Kalau boleh tahu. Bidang minatnya energi, sama. Ya berarti kayak supaya selaras aja gitu ya, Mas ya? Iya. Tapi sebenarnya nggak ada kewajiban. Ketika kamu jadi asep energi, kamu harus memilih bidang minat energi. Nggak. Setahu ya, yang ada kewajiban kayak gitu tuh di lab vibrastik. Oke, Mas. Makasih, Mas, jawabannya. Mungkin dari teman-teman, apakah sudah cukup pertanyaannya? Mungkin cukup kalau dari aku. Dari saya juga cukup. Dari saya juga cukup, Mas. Baik, karena dari teman-teman juga sudah dirasa cukup dan keterbatasan waktu juga, mungkin untuk penutup ada sepatah dua kata dari Mas Farhan untuk kami. Oke. Sebelumnya makasih ya udah ngundang aku jadi warga yang diajak berinteraksi. Untuk pesan buat kalian itu, kalian semangat untuk menjalani proses ini, karena proses ini itu nggak bakal bikin kalian tambah jelek, tapi di sini prosesnya bakal menempa kalian buat jadi orang yang lebih baik lagi. Terus juga kalau pengen tahu lebih lanjut tentang lab, kalian bisa ke sini ke TF dan bisa masuk ke lab energi, atau nanti kalian bisa PC aku kalau mau tanya-tanya lebih lanjut. Oh, terakhir, sebelum kalian menjalani sesuatu itu, kalian harus tahu sih tujuan kalian melakukan ini itu apa. Cukup? Baik, terima kasih Mas atas masukannya. Ini nggak ada foto bareng. Oh, iya Mas, ada. Tapi kayaknya waktu itu. Mungkin saya ambil lagi aja ya, Mas. Kita dukung dulu ya, Rek. Yang kita on-cam dulu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi mungkin, Mas.
1, 2, 3. Nah, sudah selesai. Terima kasih banyak ya Mas Farhan untuk pemaparannya. Semoga insight yang barunya bisa jadi pengetahuan yang baru buat kami. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Aku izin live ya. Ya, Makasih, Mas. Makasih, Mas. Oh ya, sebelumnya jangan lupa follow ya, kalau mau follow aku. Oh iya, Mas. Mas. Boleh, Mas. Siap, Mas. Boleh. Oke.